anak-anakku yang tercinta yang kami banggakan serta diri kelas 10 SMA Negeri 3 Boyolali angkatan 2020-2021 sebelum kegiatan MPLS materi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sapaudin SPD selaku pembina OSIS pada sesi ke-5. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang baik dengan berpakaian yang rapi sebagaimana kita melakukan kegiatan tatap muka. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak M. Sapaudin SPD untuk memberikan materi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Tolong giliran ini saya mau menyampaikan materi MPLS sesi yang pertama di hari kedua ini. Tolong dengarkan karena nanti ada hal-hal yang akan dapat kamu ambil, kamu rasakan, dan nanti di terakhir sesi ini akan ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Yang pertama, perkenalkan saya dari supaya kalian itu nama saya lengkapnya Pak Miftah Sapaudin, Sarjana Pendidikan. Pak Udin ya, panggilannya Pak Udin atau Pak Miftah atau Pak Syafa. Selanjutnya saya mengajar di SMA Negeri mata pelajaran matematika. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 11 IPA dengan mata pelajaran matematika peminatan. Hingga mungkin tahun pertama ini kalian belum bertemu dengan saya. Selanjutnya alamat rumah saya dekat dengan sekolahan di RT 4 RW 8 Kampung Siswa Tukuran, Boyolali Timur, Stadion Pandanaran. Jadi saya masuk ke SMA Negeri 3 Boyolali lewat jalur zonasi. Walaupun prestasi mungkin juga bisa masuk, namun saya sudah yang zonasi. Maka berbanggalah bagi kalian yang lewat jalur zonasi sama dengan saya. Boleh. Saya ini akan memberikan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sedikit saya coba saja. Dengan paham tentang wawasan kebangsaan, dengan kalian punya jiwa, Mohon maaf Pak, kurang dengar, kurang jelas. Ya, oke saya sampaikan. Operator, mohon ini katanya kurang jelas. Ya, benar. Oh, kurang jelas.
kurang jelas. Didengar anak-anak. Ya, didengar anak-anak kurang Di jelas. mute mawon Pak, di mute. Ya, di mute. Mute aja semuanya Pak. Ya, mohon semuanya di mute, semua peserta di mute supaya jelas suara saya. Oke, saya lanjutkan. Sudah hasil operator. Intinya, kalau kalian punya wawasan kebangsaan yang baik, yang hebat, maka kalian pasti akan punya rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang apa itu wawasan kebangsaan yang nanti akan melahirkan rasa cinta tanah air. Tayangan ini berupa video, dan nanti di akhir tayang ini akan saya putarkan film pendek tentang wawasan kebangsaan yang melahirkan cinta tanah air. Dan di akhir sesi akan saya berikan tugas yang besok pagi kalian selesaikan. Oleh karena itu, langsung saja kepada operator untuk menyiapkan materi dari saya tentang wawasan kebangsaan yang pertama. Kami persilahkan. Di mana Pak Esi? Materi ini di mana sih? Materi di sini ya? Oh, cek Pak, cek saja. Ada ke materi. Itu stop share. Gimana buka sih? Lebih biasa. Ini. Buat ekspor. Ini. Sambil menunggu tayangan materi ini dari operator, kalian siapkan buku catatan, kalian rangkum materi-materi ini, kemudian Bikin di 10 detik. Iya. Mas, gue. Mana ya? Enggak ya. Di 10 detik ya. Terus kena wae. Gitu. Gimana? Wes. Klik. Wes, saya share screen. Langsung. Iya. bisa saya tinggal. Coba yang itu bagus. Nanti Pak, saya sebenarnya ada. Oh, nganu, ini Pak, tolong. Headphone-nya dicolok. Nah, Diulangi ya. Mulai ke nomor 10 Pak, 10. Gitu. 10, 10. Terus kurang ini. Singas. Gini ya. Ya wes sudah. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Di dalamnya terdapat kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Tercatat tahun 2019, lebih dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Di bumi lebih dari 250.700.000 jiwa yang tersebar di seluruh Nusantara, terbagi menjadi 1.340 suku bangsa. Terdapat 6 agama yang diyakini, dan ada 700 bahasa daerah yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang mempunyai tujuan ikut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul para penjajah yang berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya, hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita sedang diusik oleh isu-isu yang melanda. Isu-isu yang melanda diantaranya adalah terorisme yang berkedok agama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita berkewajiban memerangi upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh terorisme dan kelompok radikal yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan seolah dibenarkan oleh agama sesuai penafsiran mereka. Yang kedua yaitu demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa. Indonesia itu besar karena sikap toleransinya yang bisa menerima perbedaan dengan bijak. Lebih baik kita berpikir untuk mencari solusi daripada kita saling menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatisme ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun pihak sipil. Yang keempat adalah isu-isu rasisme. Rasisme adalah diskriminasi dan penentangan terhadap seseorang dari ras yang berbeda. Kita dapat dikatakan rasis jika melakukan cemoohan, bullying, atau dengan menyingkirkan orang lain karena melihat asalnya. Yang kelima adalah penyebaran hoax atau berita bohong dengan cara sengaja. Contohnya penyebaran hoax di media sosial. Di Indonesia sangat banyak terjadi kasus penyebaran berita hoax, kebohongan, atau kebencian, baik itu sesama suku, ras, dan agama, maupun yang berbeda, yang menyebabkan perpecahan antara si penyebar hoax dengan yang bersangkutan, maupun kalangan lain. Tak hanya merugikan korban penyebaran hoax, si pelaku juga mengalami kerugian, yaitu dari segi reputasi yang ia miliki. Narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Generasi muda memang menjadi sasaran yang menggiurkan bagi para pengedar narkotika, sebab masih sangat rawan diracuni oleh pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok, sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba, serta meninggalkan teman-teman kita yang dapat merusak kita. Kalian sebagai generasi muda, penerus bangsa, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara.
Tetapi bukankah sudah ada TNI dan polisi? Tidak. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan TNI dan polisi, tetapi semua warga negara Indonesia. Dan itu sudah ada dasar hukumnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1940. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satu perwujudan bela negara adalah cinta tanah air. Kebanyakan orang mengakui bahwa mereka mencintai Indonesia, tetapi tidak sedikit juga dari mereka menyukai dan mengikuti budaya lain, atau bahkan mencintai negara lain lebih dari negara Indonesia sendiri. Sejatinya, rasa cinta tanah air tidak hanya diucapkan, tetapi harus direalisasikan dengan perbuatan yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Salah satunya adalah dengan mengikuti upacara bendera. Upacara bendera dilakukan sebagai wujud cinta tanah air. Pernahkah kalian mengamati tim pengibar bendera pada saat upacara bendera? Tim pengibar bendera dilatih dalam nilai kebersamaan dan gotong royong saat mengibarkan bendera merah putih untuk bisa tetap kompak dan seirama. Mereka berdiri dan hormat kepada sang saka merah putih. Pada saat bendera berkibar di atas, terlihat bahwa kita adalah bangsa yang telah merdeka dan berdaulat. Merdeka karena jasa para pahlawan yang gagah berani mengusir penjajah dari Indonesia. Di dalam upacara bendera juga dibacakan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya agar kita selalu ingat akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui upacara bendera, diharapkan dapat memperdalam rasa cinta tanah air dan membangkitkan semangat bela negara. Selain itu, upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan adalah kita bisa meningkatkan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman di dalam masyarakat. Yang ketiga, kita harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tongkat estafet perjuangan ada di tangan kalian, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kompetensi masyarakat melalui mutu pendidikan, kesejahteraan, perekonomian, maupun hubungan sosial. Jangan mau terjebak dengan kefanatikan golongan atau kelompok tertentu yang membutakan hati dan meremehkan orang lain. Kalian adalah perubahan sosial bagi bangsa Indonesia yang dapat meneruskan nilai-nilai positif budaya Indonesia. Langsung bisa kok. Ya, anak-anak, demikianlah tadi tayangan materi wawasan kebangsaan dan bisa menjaga rasa cinta tanah air. Kalian telah tahu bagaimana harus bersikap. Kalian tahu ada ancaman-ancaman yang dapat membubarkan atau meruntuhkan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi telah ditayangkan. Kemudian ada juga tindakan-tindakan nyata yang harus kalian lakukan untuk menjaga kedaulatan negara kita ini tercinta ini. Saya akan mengangkat salah satu ancaman yang tadi telah disampaikan di tayangan tadi. Salah satu saja yang ini berkaitan langsung dengan SMA kita, SMA 3 kita, yaitu tentang ancaman isu-isu rasisme. Beberapa
bulan terakhir kalau kalian mengikuti perkembangan, ada kejadian-kejadian yang sempat memprihatinkan bagi kita semua, yaitu tentang adanya isu rasisme yang dilakukan sekelompok orang terhadap saudara-saudara kita, orang-orang atau anak-anak dari Papua. Yang itu terjadi mulainya dari Surabaya, kemudian merebak kemana-mana, dan itu sungguh menjadi keprihatinan kita semua. Harusnya kalau kita punya jiwa wawasan kebangsaan, kita tanah air itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun mereka semua adalah saudara-saudara kita, mereka adalah sahabat-sahabat kita. Tentunya banyak hal yang kita mungkin tidak merasakan, kita itu sebenarnya banyak sekali dibantu oleh mereka. Banyak, terutama kekayaan alam yang ada di Papua itu banyak sekali diambil dan dipergunakan untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia, termasuk kita, termasuk kita mungkin tidak merasakan bahwa indahnya jalan tol itu semata-mata hasil jerih payah masyarakat Jawa. Tentunya tidak. Orang-orang Papua pun melalui kekayaan alamnya itu pasti juga membantu terselesainya jalan tol yang kita rasakan. Karena itu seharusnya bagi kita tidak seyogyanya tidak sebenarnya untuk membuat mereka kecewa dengan merasis mereka. Perlu diketahui anak-anakku kelas 10 bahwa SMA Negeri 3 Boyolali tiap tahun menerima anak-anak dari Papua yang bersekolah di SMA 3. Setiap tahun rata-rata 2 itu melalui program afirmasi pendidikan menengah atau ADM. Tahun ini pun insya Allah juga akan menerima lagi, mungkin nanti pada bulan Januari mereka akan datang. Kemudian yang sekarang ada di kelas 11 juga ada 2 anak, terus yang sudah lulus juga ada 2 anak. Nah, bagi kita yang sudah merasakan mereka adalah saudara-saudara kita, tentunya kita menerima dengan baik hati, welcome, kita anggap memang saudara kita. Jangan sampai mereka kita kecewakan dengan kita, apalagi sampai kita rasis. Oleh karena itu, saya harap pada anak-anakku kelas 10 yang baru nanti kalau sudah masuk, kalau ketemu dengan anak-anak Papua yang menjadi siswa di SMA Negeri 3, tolong ya, jangan kalian bedakan dan kalian rasis dan kalian kecewakan. Ingat mereka adalah saudara-saudara kita. Manakala jiwa nasionalisme atau perasaan kalian dan perasaan tanah air kalian itu sudah bagus, maka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merusak keutuhan negara. Itu sedikit ulasan dari saya tentang materi yang saya sampaikan. Anak-anakku yang berbahagia, untuk tayang berikutnya ini akan saya tayangkan film pendek yang akan lebih terhibur, bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Sebenarnya melakukan cinta tanah air itu sederhana pun bisa, tidak usah sampai angkat senjata perang melawan, tidak seperti itu. Ada hal-hal sepele saja itu sudah bisa kalian lakukan sebagai wujud bahwa kalian itu punya rasa cinta tanah air. Karena itu mohon pada operator untuk memutarkan film pendek Cinta Tanah Air. Silakan. Gue pulang dulu ke Depok, mau ngebantuin ente nyari penjelasan. Duh, ngapain sih lo pakai ngerayain kayak gitu? Kalau seru. Ya itu acara bongbong di doang, foya-foya. Nasionalisme itu produk kafir buat ngotak-ngotakin umat Islam. Serius, sama-sama dong? Oh gitu juga kali, Rum. Ya, itu jadi rahasia umum kali, kan? 17-an itu bukan cuma acara foya-foya. Itu cara kita memperingati kemerdekaan, mengingat orang-orang sebelum kita yang berjuang merdekain negara ini. Iya, Rul. Peringatan 17 Agustus itu bentuk rasa syukur.
bentuk pengorbanan, dan cara memuliakan para pejuang. Tetep aja, gua nggak bakal mau ngerayain. Kan nunjukin nasionalisme itu nggak mesti pakai acara 17-an. Ya emang, nasionalisme itu nggak harus tunjukin pada tanggal 17 Agustus aja. Tapi tiap hari. Tapi sama negara, sama bangsa, sama lingkungan sekitar. Jadi itu mulai dulu ya, habis 17-an. Filmnya kelihatan. Udah deh, udah besok yang lolos ya. Ya. Dadah. Itu. Kenapa kita harus bangga jadi bangsa Indonesia? Kita jelas belum menjadi bangsa yang maju. Apa kita harus bangga karena sumber daya alamnya? Negeri di luar sana banyak yang punya sumber daya lebih dari kita. Apa kita harus bangga karena negeri kita banyak kulturnya? Wah, Bang. Gue Pulang dulu ke Depok, mau ngebantuin ente nyari 17-an. Duh, ngapain sih lo pakai ngerayain kayak gitu? Bagus, aduh. Itu acara bongbong di doang, foya-foya. Nasionalisme itu. Wah, Bang. gue Pulang dulu ke Depok, mau ngebantuin ente nyari 17-an. Duh, ngapain sih lo pakai ngerayain kayak gitu? Bagus, aduh. Itu acara bongbong di doang, foya-foya. Nasionalisme itu produk kafir buat ngotak-ngotakin umat Islam. serius sama Rum. Mau gitu juga kali, Rum. Itu jadi rahasia umum kali kan? 17-an ganggu. itu bukan cuma acara foya-foya. Itu cara kita memperingati kemerdekaan, mengingat orang-orang sebelum kita yang berjuang merdekain negara ini. Iya, Rul. Peringatan 17 Agustus itu bentuk rasa syukur, bentuk pengorbanan, dan cara memuliakan para pejuang. Tetep aja, gua nggak bakal mau ngerayain. Kan nunjukin nasionalisme itu nggak mesti pakai acara 17-an. Ya emang, nasionalisme itu nggak harus tunjukin pada tanggal 17 Agustus aja. Tapi tiap hari. Ngabdi sama negara, sama bangsa, sama lingkungan sekitar. Kalau tadi itu mulai dulu 17-an. Udah deh, udah besok yang lolos ya. Dadah. Itu. Kenapa kita harus bangga jadi bangsa Indonesia? Kita jelas belum menjadi bangsa yang maju. Apa kita harus bangga karena sumber daya alamnya? Negeri di luar sana banyak yang punya sumber daya lebih dari kita. Apa kita harus bangga karena negeri kita banyak kulturnya? Enggak, itu ada anak yang orang. Negara lain juga punya keunikan budaya masing-masing. Jadi kenapa kita harus bangga? Untuk kami, karena kami lahir di sini. Karena kami mengingat perjuangan buyut kami. Ya, proses ya. Kami sadar, Indonesia dibangun lewat darah, keringat, dan air mata. Merdeka setelah berjuang, setelah banyak wanita menjadi janda, anak menjadi yatim. Indonesia ini tanah air kami, tumpah darah kami. Salam untuk wahai negeri para pejuang. Selamat memperingati hari kemenangan. Menang dari tirani, menang dari penjajahan kezaliman. Karena kemerdekaan hak segala bangsa. Komentarnya. Ini mau disampaikan.
sampaikan kejadian seperti ini. Ya, itu tadi tayangan film pendek yang mungkin bisa kalian jadikan inspirasi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kalian. Mengingat sebentar lagi negara kita mau merayakan hari lahirnya, itu pada tanggal 11 Agustus. Kami harap anak-anak tidak segan-segan untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan di lingkungan kalian untuk menyemarakan ini. Karena ya melalui ini, kita memperingati kegiatan ini, itu bisa memupuk rasa cinta tanah air kalian semua. Anak-anakku yang saya banggakan, Bapak sedikit kecewa ini dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab setelah melihat tayangan ini, yaitu dengan mencoret-coret video atau layar yang ada di depan kalian. Ini sungguh tindakan-tindakan yang memalukan sekali. Ini termasuk vandalisme. Ya, melakukan coret-coret di daerah di tempat-tempat yang tidak boleh dicoret-coret. Ini yang termasuk juga bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan negara kita apabila vandalisme ini hal yang disampaikan itu hal yang kontra atau melawan namanya. Oleh karena itu saya sangat kecewa sekali dengan oknum ini. Bagi kalian yang tadi melakukan coret-coret di tempat yang tidak diperbolehkan secara tanggung jawab, ya ini akan kami usut tuntas. Mungkin kami bisa melacakkan dan kami lacak siapa pelakunya. Ini sungguh saya kecewa sekali dengan kalian yang melakukan. Maka sekali lagi, apabila nanti di tayangan berikutnya masih ada seperti ini, bisa jadi nanti akan ada tindakan tegas yang tentunya akan menyulitkan bagi kalian semua, tidak hanya oknumnya saja. Nah, karena itu oknum siswa yang tidak bertanggung jawab ini saya minta untuk hentikan. Kita maaf dalam 1 jam. 1 kali 24 jam kalau tidak diusut. Oke. Oleh karena itu sebaiknya kalian punya rasa tanggung jawab. Bagi kalian tadi yang melakukan coret-coret ini, sebaiknya kalian bisa japri ke panitia untuk minta maaf. Karena jelas ini mengganggu semuanya. Ini mengganggu kami, mengganggu peserta MPLS yang lain, dan juga mengganggu panitia. Dan ini sikap-sikap yang ya seperti ini, sikap-sikap yang tidak terpuji, tidak bertanggung jawab. Yang ini kalau kita biarkan nanti bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Saya, ya Pak Udin ini, kalau ditugaskan untuk memberantas ini semua, saya bersedia ditempatkan di barisan paling depan untuk memberantas perilaku anak yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Karena itu sekali lagi nanti saya harap kalian bertanggung jawab, kalian telah mengacaukan, kalian telah membuat kami kecewa dengan melakukan tindakan-tindakan vandalisme seperti tadi. Sekali lagi, kalau kalian sudah memiliki wawasan kebangsaan, punya filosofi bahwa bangsa ini adalah milik kita bersama, yang harus kita jaga bersama, yang harus kita majukan bersama, pasti akan muncul rasa cinta tanah air kalian. Dan pasti akan ringan tangan manakala ada kegiatan-kegiatan yang itu bisa membuat bangga bangsa dan negara. Karena itu, sekali lagi, akhir dari materi ini, pada kalian saya sarankan, bersiaplah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membanggakan diri kalian, keluarga kalian, dan juga bisa membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kamu kotori, kamu khianati, kamu ingkari perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang telah bersusah payah, mengorbankan jiwa raga, bahkan nyawanya untuk negara kesatuan Republik yang seperti sekarang ini. Karena itu, jas merah, jangan lupakan sejarah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan.
Untuk tugasnya, ya dengarkan semua untuk tugasnya, untuk dapat menjiwai atau memupuk rasa cinta tanah air kalian, rasa cinta tanah air itu ada di sanubari kalian. Mungkin melakukan hal kecil ini bisa kalian dapatkan, yaitu kalian saya beri tugas untuk menulis lagu Tanah Airku, menulis lagu Tanah Airku yang tadi jadi soundtrack tayangan tadi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, dan seterusnya. Kalian tulis syairnya itu, kemudian kamu kirimkan di lewat Google Form, Pak, ya. Google Form, lewat Google Form. Demikian tayangan yang sederhana yang siap ini, semoga bermakna bagi kalian semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan slogan semangat kalau tidak. Semangat rumah kita. Semangat Rumah kita. semangat Rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kita. Tugas ini kurang ya? Tanam saya. Diisi apa? Lagu-lagu nasional, lagu-lagu nasional. Temannya kemarin tuh. Lagu-lagu nasional materinya kayak Dari Pak yang telah memberikan materi pertama pada hari ini tentang jiwa nasionalisme. Semoga dengan materi baik tayangan video yang telah ditayangkan oleh beliau bisa memberikan rasa percaya diri kita bahwa kita adalah salah satu bangsa yang sangat besar, sehingga dengan kebanggaan ini kita tidak minder dimanapun berada, di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berprestasi, tentunya berprestasi dalam kebaikan. Anak-anak semua, yang wajib kita ketahui bahwa sebenarnya kita menjadi orang terkenal itu mudah, tapi ada dua aspek yang menjadikan seseorang itu menjadi terkenal. Terkenal positifnya maupun terkenal negatifnya. Itu semuanya adalah dari kemauan kita. Kita akan menjadi orang yang terkenal dalam masalah yang positif maupun dalam masalah negatif. Kalau misalnya dalam positif mungkin agak kesulitan, tapi kalau misalnya dalam negatif kan mudah. Tapi yang harus kita ketahui, ketika kepositifan itu menjadikan kita terkenal, akan dikenang oleh zaman, oleh masa yang akan datang dengan sesuatu yang baik. Sehingga marilah kita bersama-sama menjadi orang yang selalu positif. Minimalnya jika kita tidak menjadi orang yang bermanfaat oleh orang lain, janganlah kita menjadi orang yang merugikan orang lain. Sekali lagi, kalau misalnya minimalnya kita jikalau tidak menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, jadilah orang yang tidak pernah merugikan orang lain. Di dalam Islam kita sudah mengetahui bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan kejadian yang ada di hadapan kita tadi, ada salah satu siswa yang mungkin ingin terkenal. Yang ingin terkenal dengan cara-cara itu kan bukan salah satu kebanggaan ya. Misalnya kebanggaan jadilah Anda siswa yang bisa memunculkan jiwa positif kepada teman-teman Anda. Kalau cuma aturan-aturan, anak itu juga bisa, mengganggu orang lain juga bisa. Bahkan tujuan setan itu adalah mengganggu orang lain. Yaitu silahkan anak-anak semuanya berpositiflah kepada siapapun, baik pada diri sendiri, kepada orang lain. Karena yang akan menjadikan kita selalu diingat oleh masa, yang akan menjadikan kita diingat oleh zaman, itu adalah prestasi kita. Tetapi ketika prestasi positif yang akan kita munculkan, kita akan hanya mendapatkan kunjungan, mendapatkan kajian dan yang lain-lain. Untuk itu bagi teman-teman kita yang melakukan kejadian seperti itu, sebagai rasa tanggung jawab,
ya silakan Anda japri pada salah satu panitia sehingga tanggung jawab Anda ada saya tak melakukan ini. Saya memiliki jiwa patriotisme, saya menjadi orang yang tanggung jawab, saya minta maaf. Ketika sudah ada kata maaf ya sudah, kita karena satu keluarga kita menganggap kejadian itu sudah sebagai pembelajaran kita semuanya. Tetapi jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada kata maaf, bisa kita lanjutkan ke jalur hukum supaya apa sebagai pembelajaran. Mungkin bisa dipahami oleh hakim semua, sehingga warga SMA 3 adalah warga yang memiliki sikap tanggung jawab, memiliki sikap sama-sama menjaga rumah kita. Tadi di aplikasi Zoom ini adalah rumah kita. Diibaratkan ketika Anda bertatap muka, kita bertemu di SMA 3 Boyolali dengan secara langsung, terus kok tidak menjaga, ada taman diinjak-injak, terus ada whiteboard di depan dirusak, itu kan juga termasuk salah satu mengganggu. Ini wujud dari apa yang telah ditindaki, yang pernah dilaksanakan tadi, bahwa ada siswa, ada salah satu oknum yang melakukan seperti itu. Yaitu, marilah kita jaga rumah kita untuk sementara ini lewat aplikasi Zoom, dijaga dengan baik-baiknya, jangan sampai merusak kredibilitas Anda sebagai warga SMA 3. Itu dari saya tambahan. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Safarudin tadi memupuk jiwa kita untuk menjaga rumah kita, lingkup kecilnya keluarga, lingkup tengahnya sekolah kita SMA 3 Boyolali, lingkup luasnya bangsa kita, jangan sampai kita rusak. Kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang bisa berprestasi di kancah internasional. Demikian kita lanjutkan untuk materi yang kedua, nanti adalah tata tertib siswa SMA 3 Boyolali akan diberikan, yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Iskandar. Yaitu perhatikan dari poin-poin yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil, karena di situ akan ada tata tertib yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan, atau yang tidak boleh dilakukan oleh siswa SMA 3 Boyolali. Silakan diperhatikan poin demi poin, nanti di akhir penjabaran dari materi tersebut akan ada tanya jawab. Jikalau di dalam materi tentang tata tertib tidak paham, baik nanti lewat di grup Telegram maupun secara langsung bisa disampaikan, karena mungkin kalau tata tertib ada persepsi antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda, karena cara pandang yang berbeda diakibatkan oleh suasana atau dari lingkungan yang berbeda. Mungkin siswa yang dulu SMP-nya mana sama SMP yang mana, ada satu masalah tapi persepsi dari permasalahan itu bisa berbeda dalam menanggapinya. Untuk itu nanti biar sama, ketika belum jelas maka bertanyalah kepada pemateri. Demikian kita lanjutkan dengan materi tata tertib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 5 menit ya. Setelah kayak kisah aku gimana? Kirim aja. Iya. Si Mbak gini nggak ya? Mbak Andi mana? Apa nih? Tanah air. Boleh, Selesai. tulisannya. Kena WA mu Pak Bol. Oh, langsung WA aku. Iki WA mu nggih? Kalau ada yang nggak bisa absen. Belum punya WA. Iki anu kan beda. Baju masukkan secara Saya tayang saya. Tayang lagi saya hapus ya.
Tumpuk-tumpuk itu. Tulisannya tumpuk-tumpuk itu. Nah, coba saya gitu. Mau keluar gitu. Ini nama sama enak. Cuma coy. Ya, sopo ini. Udah jenengan Pak Adin. Jenengan. Berarti ini kan temennya. Foto nih. Wisdom. Terus nggak tayang ini. Berarti jenengan nanti di sini. Ya, mungkin apa tayangnya saya. Tak pause. Pak Wakil jenengan mungkin anu ya. Langsung di sini ya Pak. Oh iya. Sama Tanah airku tidak kulupakan. Ya, loading kaboten. Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Engkau ku banggakan. Sayang pergi jauh,
Mas, orang itu materi dikumpulkan kenapa? Sehingga yang berjalan harus ngerai absen. Karena telat kan semua bisa. Harus buat kurikulum khusus. Kalau campur nanti kan terlalu. Ini jadi pemirai siapa? Iya, silakan ya. Kamu terkena sekolahan nggak? Usaha orang yang apa? Orang ngomong cedak pak kerja kok isolasi gini. Wes Pak, selesai. Wes, Kau nganggo apa? Wes. Paling kelas dulu. ada sedengan yang dikonek dulu. Apa ya? Siap. Wes. Saya ada aku. Kita. Enaknya apa? Ini masa dulu Pak Mahir? Iya. Langsung? Oke. Jangan tengah jalan Pak. Kalau ini tidak. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any project. Marketing campaigns, classic project management, sales pipelines, creative productions, anything. We'll start with the board. Here you can track everything your team is working on. Dengan langsung buka tengah sendiri. Langsung. Apanya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir meskipun hanya melalui Zoom meeting. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Namun, seperti Bapak Ibu guru yang lain, materi lainnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahid Iskandar. Keseharian saya mengampu mata pelajaran fisika dan juga PKWU. Dan kebetulan pada tahun pelajaran ini oleh Bapak Kepala Sekolah saya diberikan tugas juga menjadi staf kesiswaan, yang mana salah satu program sekolah yang harus kita patuhi yaitu tentang tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah sangat penting sekali. Kenapa? Karena tatanan kehidupan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan apapun, tentunya harus mempunyai tata tertib. Hal ini untuk apa? Untuk menjaga keteraturan. Seperti di sekolah-sekolah lain, khususnya di SMA 3, bahwa
kita tahu tata tertib sangat ditegakkan, kedisiplinan sangat ditegakkan di SMA 3 ini. Kenapa demikian? Karena untuk membangun sebuah karakter kepribadian harus diawali dengan kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri, kemudian tata tertib itu harus ditegakkan agar apa? Agar menjadi keselarasan. Tidak ada kegaduhan yang menimbulkan kekacauan. Anak-anakku sekalian, terkait dengan tata tertib ini, ada aturan-aturan yang harus kalian taati bersama. Harus kalian taati, harus kalian patuhi, dan juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi suatu ketertiban sehingga ketika ketertiban ini sudah tercipta, maka seperti yang disampaikan di awal tadi, ibaratnya rumah kita akan terjadi hal yang sangat menyejukkan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kenakalan, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, ini akan saya sampaikan tata tertib di SMA 3 Boyolali. Namun sebelumnya, ini adalah kurikulum vitae saya, yang mungkin kalian semuanya bisa melihat di tayangan. Nama saya Wahid Iskandar, SPD MPD. Saya lahir 50 tahun yang lalu. Kemudian pendidikan, saya adalah lulusan sarjana pendidikan fisika dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Kemudian saya mengambil magister di Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Kemudian alamat saya adalah Karanggeneng, RT 2 RW 3, Karanggeneng Boyolali. Kalau sepintas melihat, mungkin paling gampang dihafalkan kalau saya di sekolah. Ya, jangan sampai keliru karena nanti ada yang mirip dengan saya, yaitu adalah kebutakan ini, butak bundel seperti ini, gampang diingat. Barangkali kalian sudah pernah melihat apa itu film laga, misalkan ada Vin Diesel yang memeragakan apa itu sebagai aktor di Fast and Furious, itu masih kerabat dekat dengan saya. Kemudian juga kalau barangkali melihat apa itu film-film laga yang lainnya seperti Transporter, Jason Statham itu ya masih kerabat dari Mbah Hadam. Kemudian juga ada pemain sepak bola Zinedine Zidane, itu masih kerabat juga, kerabat dari Mbah Hadam. Ya barangkali itu pertemuan apa itu perkenalan dari saya terkait dengan sedikit tentang profit apa itu kurikulum vitae dari saya. Dan barangkali tepat saya diberi tugas untuk di staf kesiswaan karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada Vin Diesel, kemudian ada Jason Statham, itu tidak jauh beda dengan bidang saya, bidang bersilat. Barangkali nanti bedanya kalau mereka itu adalah silat dalam olahraga, kalau saya adalah silat lidah, karena memang apa itu memang sudah menjadi tugas saya untuk bersilat lidah, menyampaikan materi pelajaran saat pembelajaran dan sebagainya.
Ini sedikit kurikulum fit. Kemudian kami akan mengenalkan lingkungan sekolah di SMA 3 pada kesempatan kali ini, yaitu pada masa pengenalan lingkungan sekolah terkait dengan tata tertib sekolah. Mohon maaf, ini agak loadingnya agak lambat. Pak Iful, yang saya ini Pak Iful, ada tampilan yang mengganggu. Waktu kegiatan belajar, bahwa kita sudah terbiasa membiasakan diri bahwa semua peserta didik itu wajib hukumnya untuk datang di sekolah 15 menit sebelum bel dibunyikan. Karena pada waktu ini pintu gerbang akan ditutup dan akan dibuka lagi pada jam 8. Nah, ketika nanti kalian terlambat datang ke sekolah, akan ada sanksi. Sanksi dari Bapak Ibu Guru, dari petugas piket maupun petugas STP 2K. Kemudian kegiatan pembelajaran tepat dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berdoa, yang dipimpin oleh siswa secara bergiliran, dan nanti setelah itu ada literasi, kegiatan literasi, barangkali 10-15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Dan literasi ini adalah include dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Berikutnya adalah bahwa setiap peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan perangkat maupun peralatan yang sesuai yang dibutuhkan. Kebetulan pada saat ini, pada beberapa akhir bulan ini, bahkan bulan-bulan sebelumnya, bahwa sejak bulan Maret kita menggunakan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai platform aplikasi yang ada. Ada yang menggunakan aplikasi Jaga Ratu, kemudian ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian ada yang menggunakan e-learning atau e-school, yang ini sedang kami kembangkan. Berikutnya adalah bahwa setiap peserta didik mengikuti pembelajaran dengan disiplin, dengan sopan, dan dengan penuh tanggung jawab. Yang sudah terbiasa di SMA 3 Boyolali, itu nanti ada sebuah kesepakatan yang kita sering sebut dengan kontrak belajar. Kontrak belajar, yang mana ini kontrak belajar ini dibuat oleh Bapak Ibu Guru yang disampaikan ke siswa, bagaimana seharusnya ketika menjadi seorang pelajar di SMA Negeri 3 Boyolali. Berikutnya adalah bahwa setiap peserta didik wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah saat pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap di dalam kelas, kecuali kegiatan pembelajaran jam berikutnya dilaksanakan di ruang lain. Nah, ini dibiasakan untuk bergegas
Misalkan ketika kita harus praktek di laboratorium, kemudian praktek olahraga di lapangan, tentunya Bapak Ibu guru yang pelajaran sebelumnya akan memberikan kelonggaran waktu untuk Anda bisa bersiap-siap ketika menuju ke ruangan atau ke lapangan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di jam berikutnya. Berikutnya adalah peserta didik wajib menyelesaikan tugas-tugas dari guru mata pelajaran tepat waktu. Nah, ini monggo nanti setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, Anda nanti barangkali mulai hari Kamis sudah ada jadwal pelajaran yang harus kalian patuhi untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian setelah pelajaran berakhir ditutup dengan menyanyikan lagu wajib daerah, kemudian nasional dan doa bersama. Bahwa di SMA 3 ini ada sebuah pembiasaan. Ada sebuah pembiasaan ini seperti khususnya bagi yang beragama Islam, setiap waktu duhur nanti akan kita adakan sholat duhur berjamaah yang kalian diwajibkan untuk mengisi fingerprint. Jadi di sana ada absen yang harus kalian tekan, dan itu nanti terakumulasi bagaimana keaktifan kalian ketika mengikuti kegiatan-kegiatan. Kemudian di akhir pelajaran, bahwa di SMA Negeri 3 Boyolali, pelajaran itu berakhir pada jam 15:15. Yang seharusnya berakhir jam 15:30. Ada waktu 15 jam itu digunakan untuk melakukan sholat berjamaah asar. Sholat asar secara berjamaah. Kemudian setiap hari Jumat wajib bagi mereka yang Muslim untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Dan untuk agama yang lain akan juga ada kegiatan-kegiatan seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Itu juga ada kegiatan ketika yang Muslim melakukan sholat berjamaah, nanti ada kegiatan kerohanian untuk yang non-Muslim. Berikutnya adalah bahwa peserta didik wajib mengikuti kegiatan ulangan. Kemudian ada penilaian harian, penilaian semester, kemudian juga penilaian akhir tahun. Nah, bagaimana ketika kalian saat mengikuti ulangan, kalian berhalangan hadir, barangkali sakit, izin, atau ada keperluan lain, monggo dibiasakan untuk menghubungi Bapak Ibu Guru Mapel untuk meminta ulangan susulan. Ini sudah terbiasa seperti itu. Jadi monggo kita penuhi bahwa ini wajib, sifatnya wajib, hukumnya wajib. Ketika Anda harus mengikuti tataran-tataran itu, yaitu program kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian, baik tugas, penilaian tengah semester, maupun ulangan akhir tahun. Ini adalah tataran yang harus kalian wajib ikuti. Berikutnya adalah peserta didik yang tidak mengikuti ulangan karena sakit dan lain yang seperti tadi saya sebutkan, harus mengikuti ulangan susulan. Monggo nanti dikonfirmasi kepada guru mapel masing-masing, mapel apa, ketika ada ulangan kalian tidak mengikuti kegiatan ini. Kemudian berikutnya,
bahwa untuk membentuk suatu karakter yang baik, karakter yang mumpuni seperti itu. Poin pertama, kita harus jujur. Sehingga di sini wajib menjaga kejujuran. Itu adalah salah satu tata tertib yang ada di SMA 3 Boyolali. Bahwa peserta didik wajib menjaga kejujuran dalam kegiatan ulangan, penilaian ulangan harian, ulangan penilaian tengah semester, maupun ulangan-ulangan lainnya. Baik itu yang dilakukan secara daring, secara online, maupun secara langsung ketika nanti kita dimungkinkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Kemudian waktu istirahat. Peserta didik wajib memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Peserta didik tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi sekolah tanpa seizin ibu guru mata pelajaran atau piket. Okay. Ketika Anda misalkan ada suatu kepentingan, misalkan mau periksa kesehatan, mau ada kegiatan kampung, misalkan minum dan lain sebagainya, itu harus izin. Bahwa kita memberi keleluasaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kampung, misalkan kalian minum, misalkan ada kematian dan lain sebagainya, ini kita izinkan karena itu adalah bentuk dari kompetensi sosial. Kompetensi sosial kepada masyarakat. Berikutnya bahwa peserta didik harus kembali masuk tempat pembelajaran dengan tepat waktu setelah waktu istirahat. Barangkali nanti ketika setelah istirahat kalian leti masuk ke kelasnya, sudah terbiasa di sini, akan ada sanksi dari Bapak Ibu guru. Berikutnya bahwa peserta didik wajib mengikuti kegiatan upacara rutin. Ada setiap hari Senin pada masa normal kita selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera. Selain ada upacara hari Senin, ada upacara hari besar, baik itu yang dilaksanakan oleh sekolah maupun oleh pemerintah. Berikutnya adalah peserta didik mengenakan OSIS pakaian seragam atau pakaian seragam lainnya yang ditentukan oleh sekolah. Ketika pelaksanaan upacara, maka di sini wajib setiap siswa untuk berada di lokasi upacara itu 15 menit sebelum upacara dimulai. Berikutnya bahwa peserta didik wajib mengikuti upacara dengan penuh hikmah. Karena adalah nilai-nilai yang kita tekankan di SMA 3 ini, selain kejujuran, itu yang kedua adalah kedisiplinan. Karena pembentukan karakter tanpa dimulai dari itu tidak ada. Berikutnya adalah bahwa petugas pada upacara rutin itu bergilir pada tiap kelas. Sedangkan petugas upacara untuk hari besar, kemudian untuk event-event tertentu seperti pelantikan OSIS atau upacara lainnya dengan pembina upacara dari luar adalah nanti yang bertugas itu adalah dari anak-anak dari Paskib. Yang perlu kalian ketahui bersama bahwa Paskibra di SMA 3
Boyolali dari tahun ke tahun, baik di event tingkat kabupaten, event tingkat karesidenan, dan di provinsi, kita selalu mendapatkan kejuaraan. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi teman-teman, bagi anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler paskibraka. Berikutnya adalah kegiatan ketika mengisi waktu istirahat, yaitu ada kegiatan sholat zuhur dan sholat berjamaah. Wajib hukumnya bagi mereka yang beragama Islam untuk melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah dan harus melakukan finger absen secara pribadi. Kemudian karena yang mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah itu sangat banyak sekali, dari kelas 10 sampai kelas 12, tentunya itu harus dilaksanakan dengan tertib dan juga agar bisa menghemat air, dan nanti akan dilakukan secara bergiliran karena memang kalau kita berjamaah secara berbarengan itu tentunya tempat tidak muat, biasanya sampai 2-3 shift. Peserta didik yang telah melaksanakan sholat zuhur wajib mengisi fingerprint sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Jadwal kegiatan sholat, kemudian makan siang itu diatur. Jadi ketika di SMA 3 ini semua kegiatan itu diatur. Seperti pada kegiatan sholat zuhur dan makan siang, bahwa untuk hari Senin dan Selasa itu adalah kelas 10 dan kelas 11 IPA itu sholat zuhur, kemudian untuk siangnya atau ketika kelas 10 dan kelas 11 IPA itu sholat zuhur, itu kelas 12 IPA maupun kelas 11 IPS itu makan siang dulu, jadi istirahat dulu, baru nanti bergantian. Demikian terus, demikian seterusnya. Kemudian untuk hari Rabu dan hari Kamis itu seluruh kelas IPA dan kelas 12 IPA dan kelas 11 IPS zuhur, kemudian bergantian dengan kelas 10 dan kelas 11 IPA itu makan siang secara bergantian. Untuk peserta didik laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid, dan peserta putri disarankan untuk melaksanakan sholat zuhur setelah kegiatan sholat Jumat. Berikutnya adalah tentang ketidakhadiran. Peserta didik yang tidak masuk sekolah wajib memberitahu kepada wali kelas melalui surat tertulis oleh orang tua atau wali, melalui media, bisa lewat telepon, kemudian bisa lewat WA, dengan menyantumkan alasan ketidakhadirannya. Pemberitahuan dengan telepon maupun WA itu wajib diikuti dengan izin tertulis dari orang tua pada hari berikutnya. Ketidakhadiran peserta didik karena ada kepentingan keluarga paling banyak itu dibatasi atau maksimal itu 6 hari selama 1 semester, sehingga kalau diakumulasikan bahwa untuk izin kepentingan itu adalah 12 kali selama 1 tahun, jadi semester 1 dan semester 2.
Kemudian untuk izin sakit harus menyantumkan surat keterangan dokter. Kemudian peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diatur oleh sekolah. Terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, bahwa ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajibnya adalah pramuka, kemudian ekstrakurikuler pilihan itu Anda bisa memilih ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler kerohanian, ada pecinta alam, kemudian ada paskibraka, dan ada banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Boyolali. Nah, itu sifatnya wajib, jadi harus minimal mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah ekstrakurikuler pramuka, dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ini adalah wajib hukumnya. Ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus berpakaian rapi dan sopan. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada hari Jumat. Dan untuk ekstrakurikuler yang akademik, misalkan ada OSN Matematika, OSN Geografi, Ekonomi, kemudian Kebumian, kemudian ada Astronomi, Fisika, Kimia, Biologi, itu biasanya nanti dilaksanakan pada jam-jam efektif, misalkan hari Rabu, hari Kamis, dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik wajib segera pulang apabila kegiatan ekstrakurikuler telah selesai. Sudah menjadi kebiasaan di SMA Negeri 3 Boyolali bahwa ketika jam 4 ya paling awal itu jam 4, bahwa kelas harus sudah kosong dan itu akan ditutup. Kemudian jika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalkan diskusi ilmiah, kemudian mengerjakan soal-soal, akan kami sediakan tempat yang tempatnya sangat nyaman. Kalau kita lihat nanti di SMA 3 ada di ruang sidang, itu di dekat ruang guru, itu bisa digunakan untuk berdiskusi, kemudian di taman atau di tempat-tempat yang sudah disediakan. Berikutnya adalah peserta didik membawa kendaraan bermotor wajib mempunyai surat-surat yang berlaku, kemudian kelengkapan yang lainnya. Dan di sini di SMA Negeri 3 Boyolali ada standarisasi tentang kebisingan. Jadi terkait dengan penggunaan knalpot, bahwa tidak ada yang menggunakan knalpot tidak standar. Ketika ditemukan ada sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot standar, yang itu menimbulkan suatu kebisingan, maka sepeda motor itu akan kami tahan. Kemudian untuk mengganti knalpot yang standar di sekolah juga. Jadi kita tidak memberikan kelonggaran tentang hal-hal yang membuat suatu kegaduhan. Kemudian di setiap hari Kamis itu ada Kamis, namanya adalah program emisi. Bahwa program ini, bahwa setiap siswa yang masuk ke area SMA Negeri 3 Boyolali, dari pintu gerbang sampai ke parkiran, itu nanti motor harus dimatikan dan dituntun sampai ke parkiran. Kemudian berikutnya,
tentang parkir. Ketika kalian memasuki area SMA 3 Boyolali, akan disediakan parkir yang sangat luas. Mohon nanti ditata dengan rapi, ya, ditata dengan rapi. Kemudian diisi yang paling utara dulu, diisi biar apa itu? Biar ketika yang datang belakangan bisa mengisi selanjutnya. Ini terkait dengan parkir kendaraan bermotor. Kemudian berikutnya adalah kegiatan menjaga lingkungan bersih dan lingkungan sehat. Seperti mungkin di sekolah kalian waktu di SMP dulu, barangkali kegiatan-kegiatan ini Anda sekalian sudah terbiasa tentang apa itu kebiasaan bersih dan sehat ini, bahwa peserta didik wajib ikut serta dalam menjaga kebersihan sekolah serta pelestarian alam. Kemudian peserta didik mendapatkan tugas piket kebersihan, melaksanakan kebersihan kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian peserta didik wajib membuang sampah pada tempatnya. Di sana sudah disediakan tempat sampah yang harus kalian tempatkan pada wadahnya. Misalkan sampah plastik harus ditempatkan plastik, kemudian berbasis kertas itu harus ditempatkan di wadah tempat sampah yang kertas, kemudian yang organik juga harus ditempatkan di tempat sampah organik. Kemudian di sini bahwa peserta didik tidak diperbolehkan membawa tisu, tipek, atau berbelanja makanan minuman dengan bungkus atau dengan tas plastik. Tadi slide di awal tadi sedikit saya sampaikan bahwa SMA Negeri 3 Boyolali adalah salah satu sekolah yang menjadi program adiwiyata. Adiwiyata tentunya harus kita patuhi apa-apa yang ada di SMA 3 Boyolali kaitannya dengan lingkungan, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tentunya ketika ada anak yang melanggar, itu ada sanksi-sanksi tertentu. Sanksi-sanksi tertentu nanti akan kami sampaikan, nanti kita share nanti apa kewajiban kalian, kemudian apa hak kalian, kemudian apa sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh sekolah. Kemudian pada masa awal sekolah bagi kelas 10, ini untuk kegiatan normal, untuk keadaan normal, kita harus memakai seragam SMP sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh sekolah. Tetapi kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bertatap muka secara langsung, karena kalau kita lihat bahwa saat ini berita terakhir bahwa Boyolali adalah zona merah. Monggo kita menjaga diri kita, tetap belajar di rumah, kemudian jaga kebersihan, selalu membasuh tangan dan lain sebagainya agar kita tidak terkena pandemi yang sedang menjadi. Setelah batas waktu tertentu yang ditetapkan sekolah, siswa wajib mengenakan seragam sekolah sebagai berikut. Ini yang wajib kalian taati, bahwa hari Senin dan Selasa itu semuanya menggunakan seragam khusus. Kemudian untuk hari Rabu sampai Kamis itu memakai batik semaga identitas. Kemudian hari Jumat itu memakai seragam pramuka. Ini tentang ketertiban berpakaian. Berikutnya adalah pakaian seragam khusus. Itu harus lengkap dengan atribut-atributnya, ada lokasi,
kemudian ada bad name, kemudian ada identitas SMA Negeri 3. Ya, seperti biasa kalau itu seragam OSIS SMA itu adalah celana maupun rok abu-abu yang sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian harus berikat pinggang, ya, berikat pinggang dan bertimah sederhana, bertimah. Apa itu? Logo yang sederhana. Kemudian harus memakai sepatu hitam polos, berkaos kaki polos dan bersih, panjangnya 15 cm dari mata kaki, berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, ketika kalian nanti ketika masuk sekolah, ada yang tidak memakai sepatu hitam polos, ada putihnya. Nanti dari sekolah menyediakan pilok, untuk kita semprot. Ya, jangan sampai nanti menemukan apa itu, Bapak Ibu guru menemukan kalian menggunakan sepatu yang ada seretnya putih. Nanti bisa-bisa kaki kamu juga ikut disemprot oleh Bapak Ibu. Kemudian ini saat berpakaian harus ya tentunya kancing baju harus dikenakan. Kancing baju dikancingkan rapi. Ketika ada kancing yang yang lepas, ya cepat-cepat kalian jahit lagi. Baju dimasukkan dengan rapi. Kemudian bagi peserta didik putri itu harus memakai rok panjang, semuanya di bawah lutut. Ini wajib. Jadi tidak ada yang memakai pakaian yang pendek, baik yang non muslim maupun muslim itu roknya panjang. Tapi ketika yang Islam barangkali ada yang berijab. Kemudian pakaian seragam pramuka itu sesuai ketentuan yang ada, sesuai peraturan yang berlaku di gerakan pramuka. Kemudian seragam batik semaga. Nanti kalian tentunya akan mendapatkan baju-baju ini untuk batik semaga. Kalian bisa menyerahkan pengadaannya ke SMA atau membeli sendiri. Jadi kita tidak mengikat. Jadi nanti ada terkait dengan seragam ini, kalian bisa meminta ke sekolah untuk pengadaan seragam yang kalian perlukan. Ini kaitannya dengan pakaian. Untuk yang busana muslim, itu untuk batik dan OSIS, hijab berwarna putih. Untuk yang pramuka, hijab berwarna coklat muda. Atau sesuai dengan warna baju yang dikenakan. Kemudian di sini ada kode etik peserta didik SMA 3 Boyolali bahwa untuk membentuk suatu karakter bangsa, yang pertama adalah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kemudian di sini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian harus cinta kepada bangsa dan negara seperti yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Udin pada materi sebelumnya. Nah, ini adalah kode etik, beberapa kode etik peserta didik yang harus kalian pahami. Ini memelihara kerukunan, kedamaian, kemudian ada mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama. Jadi agar tidak terjadi bullying di antara sesama warga sekolah, menjaga kebersihan, memelihara prasarana-prasarana yang ada, dan lain sebagainya.
Oke, anak-anak, barangkali itu yang bisa kami sampaikan karena ini durasi untuk tata tertib ini sangat panjang sekali dan nanti kaitannya dengan tata tertib sekolah akan kita sampaikan secara tertulis apa yang harus kalian pahami, apa yang harus kalian taati, dan tata tertib sekolah ini akan kami tempel di kelas-kelas ada. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan tugas kaitannya dengan materi ini, materi tentang apa itu tata tertib sekolah, nanti akan kalian kerjakan. Ya, kalian bisa lihat ketika nanti mengikuti absen presensi besok pagi. Kata ya? Jadi tugas-tugas kaitannya dengan tata tertib ini nanti akan diberikan ketika kalian melakukan presensi secara online pagi hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa ini? Buruk rapuh. Sudah sama kita aja. Nah, sarapan dulu. Harus dibawa. Ya, terima kasih. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Wahid Iskandar, SPD, MPD. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus bagi anak-anak semua yang akan masuk ke SMA 3 Boyolali. Sehingga ketika nanti sudah masuk secara tatap muka, anak-anak semuanya sudah siap untuk pembelajaran yang senyata-nyatanya. Karena tadi sudah disampaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada di SMA 3 Boyolali. Mungkin dari adik-adik semuanya bisa menanyakan sesuatu yang belum jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Wahid tadi lewat Telegram yang ada di grup SMA 3 Boyolali kelas 10. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyampaikan permohonan maaf tentang apa yang terjadi, insiden yang baru saja terjadi. Saya apresiasi termasuk sikap patriotis, termasuk sikap yang merasa walaupun ada yang nyoret sedikit, tapi dia juga minta maaf. Itu adalah salah satu rasa tanggung jawab. Itu adalah sesuatu yang harus dijaga terus, bahwa apa yang kita lakukan, kita harus berani bertanggung jawab. Selanjutnya, sambil menunggu dari pemateri yang ketiga, nanti tentang mudah dalam menulis, ini ada waktu istirahat sebentar bagi adik-adik semua untuk bisa makan, bisa ke belakang, atau juga bisa membantu orang tua terlebih dahulu. Kita nanti akan mulai materi ketiga jam 10:15. Demikian, mohon menjadi perhatian, dan nanti jam 10:15 sudah masuk ke Zoom lagi. Demikian, terima kasih. Selamat istirahat. Semoga berdikari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.